Winger Paris Saint-Germain atau PSG Lee Kang-in diminta memperkuat timnas Indonesia gara-gara insiden dengan Son Heung-min. Lantas, siapa yang memintanya? Dan dapat di siang bolong, pandit senior ini peringatkan Sinteyong terancam tampil pincang di Piala Asia U23 2024 Qatar. PSSI bahas pemanggilan pemain abroad ke timnas Indonesia U23 di rapat Exco besok. Imbas dari klub-klub keberatan lepas para pemain. Berikut kami akan mencoba merangkum berita timnas Indonesia dan simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Winger Paris Saint-Germain atau PSG Lee Kang-in diminta memperkuat timnas Indonesia gara-gara insiden dengan Son Heung-min. Lantas siapa sih yang memintanya? Nah, sebelum ke sana, ada baiknya membahas insiden yang terjadi di skuad timnas Korea Selatan sebelum menghadapi Yordania di semifinal Piala Asia kemarin. Saat itu malam sebelum pertandingan, Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min meminta para pemain untuk berkumpul setelah makan malam. Namun sejumlah pemain muda justru tidak datang ke pertemuan tersebut dan malah bermain tenis meja. Kondisi itu membuat Son Heung-min kesal bukan main dan winger Tottenham Hotspur ini pun beradu fisik dengan Lee Kang-in. Akibat insiden itu, jari tangan Son Heung-min mengalami dislokasi dan Son Heung-min pun terlihat mengenakan plester untuk menutupi cederanya di laga Korea Selatan versus Yordania. Singkat kata, memang Korea Selatan kalah 0-2 dari Yordania. Gelar turnamen keributan antar pemain di skuad Korea Selatan pun muncul ke publik. Mayoritas pecinta sepak bola Korea Selatan menyayangkan sikap buruk Lee Kang-in dan mendukung Son Heung-min. Mengutip dari The Korean Herald, bahkan muncul petisi yang meminta Lee Kang-in agar tak lagi dipanggil ke timnas Korea Selatan. Petisi ini masuk kategori mengejutkan, mengingat winger berusia 23 tahun ini merupakan salah satu pesepak bola muda terbaik saat ini. Karena itulah pecinta sepak bola tanah air pun melempar harapan. Mereka mengatakan Lee Kang-in ada baiknya memperkuat timnas Indonesia saja jika tak lagi dipanggil ke timnas Korea Selatan. Ayo deh pindah ke timnas Indonesia aja, Lee Kang-in dijamin main terus dan follower banyak loh. Kata salah satu akun TikTok yang bergambar UFO. Namun apa yang disampaikan akun di atas masuk kategori bercanda. Yang pertama, Lee Kang-in tidak punya darah Indonesia sehingga tidak bisa langsung diproses naturalisasi dong ya. Ia harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut untuk mendapatkan paspor Indonesia. Tapi meski begitu, satu hal yang pasti, Lee Kang-in tak akan bisa memperkuat timnas Indonesia mengingat sudah 26 kali memperkuat timnas Korea Selatan senior. Sementara itu, Sinteyong turut berkomentar soal kisruh yang terjadi di skuad Korea Selatan. Keributan terjadi jelang semifinal Piala Asia melawan Yordania kemarin. Sinteyong yang pernah melatih timnas Korsel menyebut kekisruhan tersebut bukanlah masalah besar. Apalagi keduanya sudah meminta maaf dan kembali seperti biasa. Ya, Son Heung-min kan sebagai kakak tertua sebaiknya memeluk Lee Kang-in ya. Dan Lee sebaiknya meminta maaf kepada Son Heung-min dan mengakui kesalahan. Saya pikir tidak akan ada masalah selama hal itu diucapkan, kata Shin. Dan menurut laporan The Guardian, para pemain bertengkar setelah makan malam sebelum semifinal. Salah seorang petinggi Federasi Korsel pun menyebut ada perpecahan antara pemain senior dan junior. Di sisi lain, pandit senior Bung Binder mengomentari situasi terkini yang dihadapi oleh timnas Indonesia U23 asuhan Sinteyong. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia U23 asuhan Sinteyong akan berjuang di Piala Asia U23 2024. Tapi sayangnya, timnas Indonesia U23 masih dihujani kabar buruk secara bertubi-tubi. Bahkan Bung Binder sampai mengingatkan secara tegas agar timnas Indonesia U23 bersiap dengan kemungkinan terburuk di Piala Asia U23 2024. Karena tidak main-main, kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh timnas Indonesia menurut Bung Binder adalah gagal lolos dari fase grup. Lalu apa kabar buruk yang dimaksud oleh Bung Binder? Bung Binder mengaku merasa resah dengan pemberitaan akhir-akhir ini. Berita yang dimaksud adalah soal keengganan klub-klub besar untuk melepas pemain mereka yang termasuk dalam daftar nama pemain yang telah disiapkan Sinteyong untuk Piala Asia U23 2024. Walaupun memang Sinteyong belum mengumumkan secara resmi siapa saja pemain yang akan ia panggil, tapi besar kemungkinan nama-nama ini sudah cukup sering dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Dan masih menurut Bung Binder, kabar ini bisa menjadi pertanda bahwa kelak timnas Indonesia U23 akan kesulitan untuk tanding di level Asia. Bung Binder lalu membandingkan dengan kondisi timnas Indonesia Piala AFF U23 yang juga pernah mengalami kasus serupa.
Tapi saat itu levelnya masih ASEAN. Sementara kini timnas Indonesia akan bersaing di level Asia yang tentunya lebih berat lagi. Apalagi melihat lawan timnas Indonesia nanti seperti Qatar, Australia dan juga Yordania yang masih menurut Bung Binder termasuk tim-tim yang kuat. Ya, walaupun kemungkinan lawan timnas Indonesia juga tidak tampil dengan kekuatan penuh, tapi Bung Binder tetap menganggap peluang skuad Garuda masih kecil. Itulah kenapa Bung Binder terang-terangan menyebut peluang timnas Indonesia untuk lolos ke fase grup Piala Asia U23 akan sangat kecil jika klub tidak melepaskan para pemain yang dipanggil oleh Sinteyong. Bung Binder pun juga menyoroti pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Mereka pun menurut Bung Binder belum tentu bisa bermain di Piala Asia U23 nanti. Dan yang terakhir, klub-klub BRI Liga 1 2023-2024 mulai menunjukkan keberatannya untuk melepas pemain ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia. Apa sebabnya? Ya, Piala Asia U23 2024 yang akan digelar nanti tidak masuk kalender FIFA dan jadwalnya memang berbenturan dengan BRI Liga 1 2023-2024. Dalam periode itu, BRI Liga 1 bakal menjalankan pekan ke-32 hingga ke-34. Kondisi yang krusial untuk perebutan masuk zona championship dan menghindari degradasi. Borneo FC Samarinda misalnya, pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1 yang mengisyaratkan enggan mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia nanti. Dan ada 4 pemain Borneo FC yang berpeluang dipanggil timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia 2023-2024. Keempatnya adalah Fajar Fatur Rahmat, Taufani Muslihudin, Komang Teguh, dan Dava Fasya. Selain Borneo FC, Persija Jakarta juga enggan merelakan pemainnya ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia nanti. Persija memiliki 5 pemain yang layak dilirik timnas Indonesia U23. Kelimanya adalah Rizky Ridho, Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Raihan Hanan, dan Doni Tri Pamungkas. Makin pusing ya. Pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong pun akan masih pusing karena pemain yang berkarir di luar negeri pun masih juga belum tentu diizinkan untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dan memang ada 6 pemain abroad yang pantas memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 nanti. Keenamnya adalah Justin Hubner, Elkan Beget, Ivar Jenner, Rafael Strik, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Dan keadaan ini pun membuat timnas Indonesia U23 terancam pincang di Piala Asia U23. Padahal PSSI sendiri telah menargetkan tim berjuluk Garuda Muda ini untuk lolos ke babak 8 besar. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 sendiri akan tergabung dalam grup A bersama timnas Qatar U23, timnas Australia U23, dan timnas Yordania U23. Timnas Indonesia U23 sendiri akan tergabung dalam grup A bersama timnas Qatar U23.